wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Samaun, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, instansi SDE 03 Patilanggio. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Risnawati Lasimpala, rekan guru saya sebagai observer. Baik, langsung saja kita masuk pada percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nina hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya Bu Nin, sehat selalu ya Bu. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya masuk di kelas Ibu untuk mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Adapun tujuan dilaksanakan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, sehingga Ibu Nina lebih siap dan percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Nina terkait dengan rencana observasi yang akan saya lakukan di dalam kelas nanti. Boleh ya Bu? Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai saat pembelajaran di kelas nanti. Terkait dengan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPA yang saya ajarkan, yaitu yang pertama, melalui pengamatan video, gaya dan macamnya, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gaya dan pengaruh gaya terhadap suatu benda dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, siswa dapat mengamati macam-macam gaya dan pengaruh gaya terhadap suatu benda dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui percobaan, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gaya dan pengaruh gaya terhadap suatu benda dengan tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dalam observasi nanti, yaitu melalui kegiatan pengamatan video, yang kedua melalui pengamatan gambar macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda, kemudian yang ketiga melalui kegiatan percobaan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu kembangkan atau tingkatkan dalam observasi nanti? Baik, Bu. Untuk area pengembangan ada 2. Pertama, memastikan bahwa peserta didik dapat memahami dan menjelaskan berbagai macam gaya serta bagaimana gaya tersebut mempengaruhi benda-benda di sekitar mereka. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam melakukan percobaan untuk mengamati pengaruh gaya terhadap suatu benda. Baik Bu, jadi ada 2 area pengembangan yang akan Ibu lakukan, yakni yang pertama terkait dengan pemahaman siswa dalam memahami materi macam-macam gaya, contoh dan pengaruhnya terhadap suatu benda. Kemudian yang kedua dalam hal mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan percobaan untuk mengamati pengaruh gaya pada benda. Nah, Ibu Nina, saya ingin tahu lebih lanjut, kira-kira bagaimana strategi atau rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari segi metode atau media maupun penilaian yang akan digunakan. Baik, Bu. Terkait dengan strategi dan rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas, yaitu strategi berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan siswa. Untuk gaya belajar audio visual, saya menyiapkan video dan gambar yang menjelaskan dan menunjukkan berbagai jenis gaya dan contohnya, serta pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga merancang percobaan sederhana yang dapat dilakukan di kelas untuk mengamati gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Selain itu, menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi dalam kegiatan pembelajaran. Terkait penilaian yang saya gunakan, yaitu penilaian selama proses diskusi
dan penilaian individu berupa evaluasi pada akhir pembelajaran. Baik Bu, jadi terkait dengan strategi atau rancangan pembelajaran yang akan Ibu Nina terapkan di dalam kelas berupa pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan siswa, kemudian menggunakan berbagai metode tadi yang telah Ibu Nina jelaskan, dan juga ada penilaian baik dalam diskusi kelompok maupun penilaian secara individu. Pertanyaan terakhir nih ya Bu, kira-kira kapan saya akan melakukan observasi di kelas Ibu? Misalnya hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Baik Bu, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 di kelas 4 pada pembelajaran pertama dan kedua. Baik Bu, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran IPA ini di hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 di kelas 4 jam pertama sampai dengan jam kedua. Nanti saya akan melakukan kunjungan di kelas Ibu ya, melakukan observasi, melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu saya dengan Ibu akan melakukan lagi satu pertemuan, yaitu pasca observasi, membicarakan terkait pengamatan saya selama pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, Ibu Nina, sebelum saya akhiri percakapan kita, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan ini? Dari kegiatan pra-observasi ini, setidaknya saya punya gambaran tentang kesiapan saya dalam melaksanakan observasi nanti yang akan Ibu laksanakan kepada saya. Oke, ya Bu, baik. Terima kasih atas waktunya Ibu ya, sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya dan berbagi informasi terkait dengan persiapan observasi nanti. Insya Allah kita akan bertemu pada hari Kamis tanggal 29 ya Bu. Sehat selalu ya Bu Nina. Amin. Demikian saya akhiri dulu percakapan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan semua? Sudah sarapan? Sudah. Mana perasaan kalian hari ini? Baik. Senang? Senang. Jadi senang semua ya? Coba perhatikan macam-macam gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar mana yang mewakili perasaan kamu? Perasaan baik. Mana mau Bagus sekali, senang ya. Kalau perasaan dari Ayun, senang tuh. Siapa lagi selain dari perasaannya? Ayo, dari perempuan. Jangan siapa untuk membacakan doa. Doa tangannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim.
hari ini adalah satu, melalui kegiatan pengamatan video, gaya dan macam-macamnya, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap suatu benda dengan tepat. Melalui kegiatan pengamatan gambar, gaya dan macamnya, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam gaya pada suatu benda dengan tepat. Ketiga, melalui percobaan peserta didik dapat mengidentifikasi gaya yang terjadi pada suatu benda dengan tepat. Pada kegiatan ini, adik-adik ibu akan bagi kelompok, ya. Dan selanjutnya pada pembelajaran terakhir ibu akan adakan penilaian. Kita siap belajar semua? Tadi kan sudah diterangkan kita akan belajar tentang gaya dan macamnya. Ya. Misalnya mobil dari Iloheluma ke Marisa, apa? Bagus, berpindah atau berjalan. Ada lagi? Bagus, bergerak, ya. Mobil tersebut bergerak. Contoh lain lagi apa? Ya. Buah atau kelapa yang jatuh dari atas, dari pohon jatuh ke bawah, itu namanya gaya gravitasi bumi. Tepuk satu, tepuk dua. Cukup, semangat cukup. Untuk jelasnya, marilah kita sama-sama nonton video yang ada di depan kalian. Pagi itu Budi ingin menunjukkan Budi dengan Perhatikan. Budi lalu naik ke atas sepeda dengan kedua tangan yang memegang stang. Sepeda Budi masih goyang. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pada sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenis. Dalam tayangan tadi di video, tentang apa yang kamu lihat, yang kamu tonton tadi, tentang gaya. Kira-kira gaya apa saja yang ada? Gaya? Kira-kira gaya apa lagi yang ada? Ditayangkan di video tadi. Bagus, jangan dorong. Kedua gaya? Bagus sekali. Kelompok ini kelompok 4. Yang sudah disebut oleh kelompok lain tidak bisa lagi disebut oleh kelompok ini. Kira-kira contoh dari gaya tadi, kira-kira gaya apa lagi? Tahu? Contoh dari gaya? Bagus, tepuk tangan untuk mobil. Contoh dari gaya yang tadi ditayangkan di video, apa lagi? Bersepeda. Itu nah, bagus. Dari macam-macam gaya. Bagus. Itu cara tembak burung, itu contoh dari gaya. El Nino, contoh apa lagi? Yang
Asal nyari. Boleh. Tepuk dua. Dulunya ya kegiatan tadi maka satu kelompok satu yang kelompok ini mau apa ya? Dia mau memaparkan hasil tugas kalian di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan tugas kami. Macam-macam gaya. Satu, hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua membawakan bacaan tugas kami. Macam-macam gaya. Satu, gaya tarik otot. Untuk kelompok dua, selanjutnya kelompok hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami akan membacakan tugas kami. 1. Push up, gaya dorong dan otot. 2. Karet yang ditarik. Membacakan presentasinya adalah kelompok yang terakhir atau kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 akan membacakan hasil tugas kami. Yang terjadi pada meja yang didorong adalah berpindah tempat. 2. Ada tamu untuk lompat. anak tadi kita sudah belajar apa? Ya, siapa yang bisa Masih menjawab ingat. angkat tangan. Meta, yang sudah kamu pelajari tadi. Gaya dan macam-macam gaya. Bagus sekali. Macam-macam gaya itu kira-kira apa saja? Yang pertama gaya, Tarik otot. kedua gaya, Otot. ketiga gaya, Gas. keempat gaya,
bagus.